Baik, para pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami dalam sebuah diskusi live talk show Sudut Pandang, dan kali ini kita membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu kekerasan atas nama agama. Ini ada Kiai Imam Ghazali Said dan Pak wartawan kita Bapak Riyadi Ngasiran. Dan saat ini banyak orang bilang begini, ini sekarang ketika muncul sebuah konsep intoleransi kayak begini, orang tidak lagi toleran, orang tidak lagi menghormati perbedaan, orang tidak lagi mudah sekali menyerang orang yang berbeda dengan diri, terutama agama dan sebagainya. Kemudian orang bergumam begini, andai masih ada Gus Dur. Ya. Sering sekali banyak orang bicara semacam itu. Sebenarnya saya tahu Anda sangat tahu, paham sekali pemikiran Gus Dur. Gus Dur sendiri gimana memandang kekerasan dan perbedaan itu sendiri? Gus Dur itu paham apa saja, menurut Gus Dur itu. Ya. Sepanjang paham baik keagamaan atau non keagamaan, sepanjang itu dilaksanakan non violen, tanpa kekerasan, lakukan tidak apa-apa. Kan kita ini, menurut Gus Dur, kita ini mayoritas. Ya. Mayoritas harus percaya diri. Ya. Masuk mayoritas itu takut pada kecil-kecil kayak Ahmadiyah itu. Jadi kita silakan, kita diskusi. Kalau mereka pakai argumen logika, kita pakai argumen logika. Jangan mereka pakai logika, kita itu nusuk. Itu nggak fair itu. Kita ini mayoritas. Jadi itu memang inti pemikiran Gus Dur. Iya, Gus Dur begitu. Dan itu diterapkan ketika dia memimpin negara. Iya, kayak kita takut sama Konghucu misalnya. Nggak beralasan Konghucu itu. Konghucu itu sekarang itu KTP-nya Islam itu, teman-teman saya itu. Iya, kenapa kalau pakai Islam, kalau pakai Konghucu katanya bersulit di daerah-daerah itu. Lah, kenapa takut? Jumlahnya berapa orang itu? Kok kita takut? Kok takut sama Ahmadiyah? Silakan Ahmadiyah, kita diskusi. Berarti kalau kita takut, berarti kita itu ustadznya, kiainya itu nggak pinter, kalah sama Ahmadiyah. Kan kita nggak usah takut lah, hadapi. Kalau dengan saya tak hadapi itu, Ahmadiyah sing dia, ayo kumpul sama saya. Ya termasuk komunisme. Ya termasuk komunisme. Ya, jadi dulu saya pernah ingat bahwa Gus Dur ngapain ngelarang komunisme? Kok kita util? Islam itu agama terbaik. Jadi kita bisa bersaing dengan komunisme. Ya mestinya begitulah. Kita itu fair gitu loh. Di negara yang seperti. Tapi kalau kemudian orang berlogika, saya melakukan ini ingin melarang dalam rangka melindungi umat agar tidak terpengaruh, bener nggak gitu? Lah itu ya bisa saja seperti itu, kita hormati. Ya. Tetapi itu menunjukkan tidak percaya diri. Ya. Kalau percaya diri, kita ini kan mayoritas. Mayoritas kalau rakyatnya mayoritas, ustadznya mayoritas. Ya. Otomatis kita harus jangan kalah. Harus misalnya kalau mereka itu melakukan penyebaran paham keagamaannya, ya kita lakukan penyebaran agamaannya. Ya. NU punya organisasi. Artinya katanya, kalau dalam bahasa bisnis ya bersaing dengan fair. Ya bersaing dengan fair, jangan pakai okol kayak gitu. Okay. Itu baik. Bagaimana Bung Riyadi? Saya kira dalam situasi begini, ini saya secara pribadi saya kok rindu dengan situasi ketika Pancasila itu menjadi satu pandangan bersama, tetapi tidak dipaksakan doktrinasi seperti di zaman Orde Baru. Ya. Kerinduan tentang kedamaian, toleransi, dan hidup rukun, kemudian bagaimana kita bisa saling menghargai, ini yang kita tidak merasakan seperti era-era yang dulu itu. Saya tidak merindukan seperti Soeharto untuk bangkit lagi, tetapi barangkali dari bawah ini semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bersama, ya, pandangan hidup bersama, ini perlu kita pikirkan ulang. Padahal NU itu sudah jelas menganggap penting Pancasila melalui Muktamar ke-27 kan? Iya. Ya, jadi begini, sebetulnya kalau kita itu kembali ke kita. Ya. Kembali ke Hito bukan dalam pengertian Hito yang sudah dipelintir. Yeah. Kembali ke Hito Indonesia, Hito Pancasila, Hito Undang-Undang Dasar 45, baik Undang UUD 45 yang masih sebelum diamandemen atau sudah diamandemen, itu sebetulnya sudah bagus. Sudah selesai. Asalkan kita ini melaksanakannya. Yang namanya kalau dalam bahasa fikih, yang namanya ada tindakan hukum itu berada dalam af'al, perbuatan, tindakan itu. Tapi kalau ada dalam keyakinan, dalam hati, itu nggak bisa dihakimi. Bagaimana ada di hati kok dihakimi gitu? Jadi dulu ketika mau ada wacana Papua Merdeka, iya, Gus Dur pernah mengatakan kalau selagi dalam bentuk wacana
tidak ada masalah. Kalau sudah dalam bentuk tindakan baru itu kriminal kan begitu ya. Ya itu sebetulnya kalau kaulan, Ya. kitabatan misalnya, itu sudah ada hukumnya. Ya. Nah, tetapi kalau ada dalam pikiran, Benak. iya ada dalam pikiran, dia yakin misalnya, ada keyakinan tertentu, terus kemudian kita hukumi itu tuh gimana? Baik. Jadi artinya sekarang kita perlu, saya tertarik itu Bung Riyadi tadi bahwa kita sebagai umat Islam di Indonesia yang mayoritas itu perlu lebih percaya diri dan tidak perlu menganggap orang-orang lain yang jumlahnya kecil sebagai ancaman, sehingga perlu harus dibubarkan dan sebagainya begitu. Ya menurut saya iya. Ya, baik, saya ingin sebenarnya berdiskusi 2 hari tentang ini, tetapi ini waktunya sudah habis. Tapi saya ingin satu closing statement dari mungkin Bung Riyadi. Pak. Ya, ada semacam disorientasi dari para politisi kita yang seringkali kalau untuk kepentingan mereka itu kemudian sedikit-sedikit mengundang massa untuk mempengaruhi opini. Ya. Nah, saya kira kita harus kembali pada pola pemikiran dasar bapak-bapak pendiri negeri kita, para founding fathers kita, agar tidak sampai menggunakan kekuatan massa untuk kepentingan-kepentingan yang apalagi anarkis, untuk kepentingan kelompoknya. Gitu. Nah, ini saya kira kalau kita ke sana mengkaji ulang pemikiran-pemikiran para pendiri negeri ini, saya kira kita akan kalis dari persoalan-persoalan anarkisme. Artinya jangan sedikit-sedikit mobilisasi. Iya, saya kira rentetannya sebenarnya ya, itu. Baik. Kalau Anda Kalau menurut saya yang perlu diperhatikan sekarang, yang pertama, hukum itu harus ditegakkan. Baik. Dan tegas tanpa pandang bulu. Kalau itu tidak dilakukan, maka ini akan terus berlangsung. Baik. Yang kedua? Yang kedua, kita baik dari kelompok mayoritas mainstream, Ya. Terutama mungkin motornya adalah NU dan Muhammadiyah, itu harus tetap tidak bosan untuk mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam damai. Islam damai. Oke. Dan tidak boleh kedua ini mestinya menjadi orang yang tidak percaya diri. Percaya diri. Kita harus percaya diri. Kita bisa mengatasi orang Islam tidak akan bisa dipengaruhi oleh aliran Ahmadiyah yang kecil itu. Nah, kita harus percaya diri. Dan kemudian yang ketiga, saya kira organisasi-organisasi formal yang memang oleh pemerintah menjadi mitranya seperti MUI, karena memang anggarannya juga dari pemerintah itu menurut saya perlu mengeluarkan fatwa formal untuk membuat fatwa bahwa amaliyah takhribiyah atau amaliyah takhribiyah, amaliyah unfiyah, amaliyatul unf itu dilarang oleh ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Lajnah Darul Ifta Saudi Arabia. Jadi kita harus lebih maju dari Saudi Arabia. Iya, paling Baik. tidak ngejar lah. Sudah dikalahkan oleh Saudi Arabia. Baik Pak Ustadz dan Pak Riyadi, alhamdulillah diskusi meskipun kita sangat dibatasi oleh waktu, tapi banyak sekali beberapa poin-poin yang mungkin para pemirsa nanti bisa melihatnya dan mencatatnya, dan tentunya diskusi ini hanya sebuah diskusi untuk melihat sebuah sudut pandang yang sebenarnya, tetapi intinya Islam adalah agama yang damai, rahmatan lil alamin, agama yang al-hanifiyatus samhah, agama yang lembut, moderat. Oleh karena itu kekerasan tidak dikenal dalam Islam. Oleh karena itu jangan sekali-kali Anda terbujuk untuk melakukan kekerasan, apalagi atas nama agama. Saya Hakim Jaili, selamat berjumpa kembali dalam episode yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Ustaz. Top. Jadi, sayang sekali tadi kita terlambat, jadi tidak sempat ada telepon.